Dahulu, ketika Arsenal meraih trofi emas pertama dan satu-satunya hingga sekarang, terdapat nama Vieira di lini tengah. Tak hanya jadi jenderal lapangan, Vieira yang tampak gagah dengan ban kapten yang melingkar di lengan kirinya juga menjadi pembuka jalan bagi serangan Arsenal. Lebih dari itu, dia juga sigap dalam menerjang segala gempuran hingga tak ragu untuk memerintahkan rekan agar lini pertahanan tetap aman. Dalam sebuah dongeng yang sampai sekarang belum ada yang mampu menyamai prestasinya, Vieira akan selalu dikenang sebagai salah satu kapten terbaik dan populer sepanjang masa. Ketika raihan trofi emas juga sekaligus menjadi prestasi liga terakhir yang diraih Arsenal, pada musim ini mereka kembali membuka asa untuk memenangkannya. Uniknya, salah satu penggawa lini tengah mereka juga terdapat yang namanya Vieira. Bedanya, nama Vieira satu ini tidak diawali dengan Patrick, melainkan Fabio yang hadir dari negeri Samba Eropa. Nebeng ke tempat latihan sebelum tenar. Semua bermula dari Santa Maria da Feira, Portugal, tempat ia tinggal. Lahir pada 30 Mei sekitar 22 tahun silam, Fabio Vieira tumbuh sebagai seorang anak yang sangat menyukai sepak bola. Meski tergolong sebagai bocah yang malas belajar di sekolah, Fabio Vieira terlihat cerdas ketika memperlihatkan kemampuannya dalam mengolah bola. Dia adalah pribadi yang sangat menyenangkan. Dia selalu bisa menemukan tempat terbaiknya di atas lapangan ketika bola dan teman-teman sebaya sudah berkumpul dalam satu kesatuan. Kecanduan Fabio Vieira terhadap sepak bola hadir dari kakeknya. Dia mengaku bila sang kakek adalah orang pertama yang mengajarinya menendang bola. Meski hidup dalam keterbatasan, dia selalu gembira ketika sudah menemukan bola untuk dimainkan. Ketika merasa sudah cukup lihai untuk berlatih sepak bola, Fabio Vieira mencoba peruntungan dengan mendatangi Akademi FC Porto. Kebetulan tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari akademi tersebut. Namun begitu, dia tetap membutuhkan kendaraan untuk bisa segera sampai di tempat latihan. Ketika namanya masuk ke dalam salah satu pemain yang diterima di Akademi Porto, Vieira punya cerita yang sampai sekarang masih sangat diingat. Adalah ketika orang tuanya tidak memiliki kendaraan untuk mengantarnya berlatih. Lebih parahnya lagi, Vieira jarang sekali memiliki ongkos untuk membayar biaya transportasi. Mujur bagi Vieira, seperti yang diceritakan The Sun, ayahnya memiliki seorang teman bernama João Mario yang dengan senang hati mau memberikan bantuan transportasi kepada Vieira. Jadilah bocah yang sangat terobsesi dengan sepak bola itu selalu bisa datang tepat waktu ke tempat latihan. Tanpa tebengan dari João Maria, bakat Vieira mungkin saja tak sampai di level teratas. Jalan kesuksesan bersama FC Porto. Berlatih di Akademi FC Porto sejak usia 8 tahun membawa berkah yang sangat besar bagi Vieira. Boleh dibilang, klub tersebut memiliki jasa yang sangat besar bagi kelangsungan karir Vieira. Sempat dipinjamkan ke Padroense di usia 15 tahun, kemampuan dan pengalaman Vieira terus berkembang. Peminjaman itu pula yang membuatnya memiliki skill set yang kini menjadi bagian dari atribut permainannya. Ketika sudah mendapat banyak sekali pelajaran di Padroense, bakat Vieira lebih dulu dimantapkan di tim FC Porto B. Dia tampil di Portugal League 2 pada musim 2019-2020. Ketika itu, Vieira memainkan sebanyak 22 pertandingan dan mencatat 7 gol dan 3 assist. Di momen yang sama, dia juga sempat mencicipi kesempatan tampil di tim utama. Bermain di tim muda FC Porto, nama Vieira mulai mencuat pada laga final UEFA Youth League 2019. Kala itu, FC Porto kalah 1-3 dari Chelsea di partai final.
Akan tetapi, satu biji gol FC Porto berasal dari kaki Vieira. Pada musim 2020-2021, dia dipercaya tampil dalam 29 pertandingan liga. Baru pada musim berikutnya, nama Fabio Vieira menunjukkan potensi sesungguhnya sebagai salah satu gelandang muda terbaik di Eropa, bahkan dunia. Dirinya menjelma menjadi gelandang serang muda yang sangat diandalkan. Itu terbukti dari diberikannya 39 kesempatan sepanjang musim dengan rincian 1990 menit bermain. Lebih dari itu, kontribusinya juga tidak bisa disingkirkan. Vieira tercatat sukses mencetak 7 gol dan 16 assist di semua ajang bersama FC Porto pada 2021-2022. Menariknya, jika dilihat secara rata-rata, gol plus assist yang diciptakan, Vieira terlihat lebih baik dari Kevin De Bruyne. Dengan menit dan jumlah pertandingan yang dimainkan, Vieira setidaknya bisa mencetak 1 gol atau 1 assist untuk FC Porto setiap 87 menit. Sementara itu, De Bruyne mencatat 3.338 menit penampilan bersama Manchester City sepanjang musim 2021-2022. Dalam 3.338 menit, gelandang asal Belgia itu hanya mampu menorehkan 33 gol plus assist di berbagai kompetisi. Dengan demikian, De Bruyne hanya mampu menciptakan 1 gol atau 1 assist tiap 101 menit. Perlu dicatat pula, bila bakat performa briliannya itu, Vieira berhasil membawa FC Porto meraih 2 gelar juara, yakni Liga Portugal dan Piala Portugal. Mengapa Arsenal sangat tertarik merekrutnya? Nama Vieira yang muncul sebagai salah satu bintang FC Porto kemudian menarik perhatian sejumlah minat klub top Eropa. Lalu, Arsenal menjadi yang beruntung karena berhasil mendapatkan jasanya. Dilaporkan, The Gunners rela menebus jasa Vieira seharga 30 juta pound sterling atau setara 553 miliar rupiah. Dengan tambahan bonus 4,2 juta pound sterling atau setara 77 miliar rupiah. Nilai transfer tersebut pun membuatnya menjadi pemain Portugal termahal yang pernah direkrut Arsenal. Berani membayar mahal bakat muda asal Portugal tentu bukan sebuah tindakan ceroboh yang dilakukan manajemen Arsenal. Sebab Vieira memang punya atribut yang dinilai sangat cocok dengan skema permainan Mikel Arteta. Situs The Flanker menjelaskan, bila sebagai seorang gelandang serang, Vieira adalah sosok kreatif. Dia merupakan gelandang dengan mobilitas yang bagus. Dia kerap mengisi half space di pertahanan lawan, di mana pergerakan tersebut seringkali memudahkan para winger untuk melakukan kombinasi guna merusak pertahanan lawan. Visinya yang tajam juga memudahkannya untuk melepaskan umpan terobosan. Kemudian yang tak kalah penting, akurasi tembakannya yang baik tak jarang menjebol gawang lawan. Kemampuannya itu pun diakuinya sendiri dalam sebuah wawancara yang dimuat di situs resmi Arsenal. Kemampuan saya terletak di passing dan shooting, itu merupakan kekuatan utama saya. Yang tak kalah penting, nilai lebih Vieira juga terletak pada kemampuannya dalam membuka ruang dan memberikan opsi untuk mengumpan bagi rekan setimnya. Kepiawaian itulah yang lantas memudahkan timnya untuk melakukan build-up serangan. Bersama skuad Mikel Arteta sejauh ini, Fabio Vieira telah memainkan sebanyak lebih dari 15 pertandingan. Catatan golnya pun sudah mencapai 2 biji, dengan tambahan 4 assist sebagai kehebatannya dalam memberi umpan. Kira-kira, mampukah Arsenal kembali meraih gelar juara Liga Premier Inggris dengan nama Vieira yang baru?